Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, saudara tetap di dalam sukacita dan terus penuh pengharapan kepadanya. Puji syukur kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita. Saya Pendeta Romauli Sihaan akan menyampaikan firman Tuhan ini di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kami sampai hari ini. Tuhan menjaga dan memelihara kami sepanjang malam telah berlalu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar berbuah, bertumbuh dengan baik di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Rabu 14 Desember 2022 tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai anggure bata parasi roha bolondo, jala parholong roha nabalga maradok pon hita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam buku nyanyian Gita Bakti nomor 242 yang berjudul Oh Kasih Allah yang Besar, isinya demikian. Oh kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih-Nya yang besar dilimpahkan atasmu dan atasku. Engkau yang berdosa, diriku yang berdosa. Paulus menulis di dalam kitab Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, maka tidak ada tempat bagi kita. Di mana tempat kemuliaan itu menjadi milik orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memiliki kemuliaan Allah, maka kekelamanlah yang akan menjadi bagian kita. Sebab upah dosa ialah maut. Itulah yang menjadi bagian orang-orang yang hidup di dalam dosa dan kefasikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada kiranya di antara kita yang merasa diri sudah paling benar, paling baik, bahkan paling suci. Kita ini adalah orang yang berdosa, yang tidak pantas menerima kemuliaan-Nya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anaknya agar menjadi tebusan dosa-dosa kita. Bersyukurlah kita
seperti lagu di dalam Gita Bakti tadi, bagaimana Tuhan mengaruniakan yang kuasanya melebihi bintang-bintang di langit, dan bahkan neraka terendah sekalipun, semua ada di dalam kuasanya. Dia menolong kita, Dia menyelamatkan kita. Mengapa kita harus diselamatkan? Ya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena kita semua berdosa. Orang hebat, orang kuat sekalipun tidak dapat menyelamatkan dirinya. Seorang pendosa, bahkan seorang yang menganggap dirinya paling benar, dia pun tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hanya Allah satu-satunya, Yesus Kristus, jalan keselamatan. Hanya karena Dialah kasih karunia yang dilimpahkan, kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus percaya kepada Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaan yang baik dan benar di dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau melakukan segala pekerjaan yang baik, maka upah pekerjaan orang benar akan membawa kepada kehidupan. Mengapa kita melakukan pekerjaan yang baik dan benar? Karena kita merespon kebaikan dan kasih karunia Allah. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebenaranmu engkau beroleh keselamatan itu, tetapi karena keselamatan itu, kasih karunia yang dilimpahkan itulah, maka kita harus berbuat kebaikan dan kebenaran di dalam hidup ini, agar keselamatan yang dikerjakan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Bukankah ketika kita sudah dibelikan barang yang berharga, yang sangat mahal, kita akan menjaganya dengan baik? Demikianlah hidupmu, demikianlah hidupku. Hidup kita yang telah ditebus dengan harga yang mahal, tentu harus kita jaga, kita pelihara dengan baik, agar tidak ternoda, tidak tercemar lagi oleh dosa-dosa dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini secara khusus di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kalau kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu tadi saya bacakan sampai ayat 2. Sebenarnya pun Paulus menyadari kalau hidupnya dulu sama seperti orang-orang berdosa itu. Tetapi atas kuasa Allah, panggilan Tuhan membawa Paulus, membuat dia beroleh keselamatan. Itulah sebabnya renungan kita pada hari ini mengingatkan kita memiliki Allah yang kaya akan rahmat, akan kasih setia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena itu, bersyukurlah kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Bersyukurlah kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tetaplah pelihara hidupmu, jagalah hatimu, perkataanmu, perbuatanmu setiap waktu. Pakailah semuanya seturut dan kehendak Tuhan saja. Pakailah semuanya hanya untuk kemuliaan-Nya. Kiranya kita dimampukan mensyukuri setiap kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan begitu besarnya kasih-Mu yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk memakai kehidupan yang telah dipulihkan, kehidupan yang telah dimenangkan, yang dibenarkan di dalam kasih Tuhan. Sehingga hidup kami tidak lagi jatuh ke dalam pencobaan, hidup kami tidak lagi tercemar oleh dosa-dosa dunia, tetapi kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup kudus seperti yang Engkau kehendaki. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu setiap hari. Di dalam Yesus kami berdoa.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.